Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah pagi hari ini kita mengulas bab 2 ya. Untuk hari ini kita mengulas karena apa? Minggu depan insya Allah kita UHA ya. Sebelumnya berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Yang perlu diingat di sini adalah permulaan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Ini Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul itu pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum hijrah, yakni pada tahun 610 Masehi. Ketika itu Nabi berumur 40 tahun. Usia beliau adalah 40 tahun. Ya, kedua yang perlu diingat, misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah, yakni misinya apa? Mengajarkan ketauhidan, kemudian merubah kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala, lalu menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Kemudian apa lagi? Merubah perilaku masyarakat jahiliyah, lalu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Itu yang perlu diingat. Kemudian perlu diingat yang mana lagi? Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi. Nah, ketika itu kaum Quraisy selalu merintangi Nabi dengan berbagai cara, termasuk dengan penyiksaan dan pembunuhan. Di antara sahabat Nabi yang mendapat siksaan dari kaum kafir Quraisy adalah Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir, Sumayyah, Kabab bin Aris, Ummu Ubais, kemudian Abu Fuqaha, Amr bin Furairah dan Hamamah. Jadi itu respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi itu adalah mereka merintangi dan menghalangi berbagai cara Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Bahkan para sahabat itu banyak yang disiksa, itu ya. Kemudian faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi. Satu ya, karena mereka itu ketakutan kehilangan kekuasaan. Jadi orang Quraisy itu kan bersuku-suku ya, berkelompok-kelompok. Jadi mereka itu takut kalau kekuasaan mereka itu hilang. Kemudian hilangnya status sosial. Jadi kaum kafir Quraisy itu takut kalau status sosial atau kasta mereka itu juga hilang. Kemudian yang ketiga, hilangnya perdagangan patung, karena orang kafir Quraisy itu kan menyembah berhala Lata, Uzza, Hubal gitu ya. Jadi kalau mereka sudah tidak menyembah patung, otomatis perdagangan patung itu juga akan hilang. Itu ya. Rintangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam ya. Satu, adanya penghinaan, ancaman, siksaan ya terhadap Rasulullah. Kemudian penghinaan, ancaman, siksaan terhadap pengikut Rasulullah. Kemudian bujukan harta, kedudukan dan wanita. Lalu membujuk Nabi agar bertukar sesembahan, sampai membujuk dan memprovokasi Abu Thalib atau pamannya Nabi. Nah, model kesuksesan Nabi itu yang pertama adalah beliau itu sabar ya. Jadi model kesuksesan Nabi itu sabar. Yang paling penting itu adalah kesabaran. Gitu ya. Nah, ini faktornya tadi ya yang dijelaskan, faktor yang menyebabkan mereka menolak ajaran Nabi Muhammad. Kemudian ini tantangan dakwah Nabi itu tadi ya, sudah penghinaan, ancaman, sudah. Kemudian model kesuksesan Nabi di dalam berdakwah itu adalah sabar ya. Sabar karena apa? Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat sabar menghadapi ancaman, rintangan, hambatan dari kaum kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah itu gigih dan ulet. Kemudian Rasulullah itu berakidah yang benar dan kuat, serta akhlak beliau itu terpuji gitu ya. Akhlak beliau itu terpuji dan menjauhi kemungkaran. Itu anak-anak ya. Yang perlu diingat itu tadi ya. Yang perlu diingat tadi, kapan Rasulullah itu diangkat sebagai Rasul ya. Terus bagaimana respon masyarakat terhadap dakwah Rasul. Misinya tadi apa ya? Misinya tadi mengajarkan ketauhidan, kemudian menghalangi masyarakat Mekah untuk menyembah berhala, terus menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan, kemudian apa? Merubah perilaku masyarakat jahiliyah serta mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Nah, respon masyarakat Mekah tadi apa? Berusaha menghalangi bahkan menyiksa para sahabat. Alasan mereka apa ya? Faktor mereka itu menolak ajaran Nabi Muhammad, ketakutan kehilangan kekuasaan, kemudian hilangnya status sosial, kemudian hilangnya perdagangan patung. Nah, tantangan dan rintangannya tadi sudah ya.
penghinaan, ancaman terhadap Rasulullah, terus penghinaan, ancaman terhadap para sahabat, bujukan harta, kedudukan wanita. Modal kesuksesannya tadi apa? Sabar, gigih dan ulet, terus berakidah yang benar dan kuat, terus mempunyai akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Nah, itulah yang perlu diingat itu di situ ya. Untuk tugas anak-anak hari ini itu menjawab ya. Ini bagaimana proses pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Nanti baca ya LKPD kalian. Kemudian yang kedua, apa prioritas dakwah Nabi Muhammad selama di Mekah? Prioritasnya apa dulu? Kemudian yang ketiga, bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad? Kemudian apa tantangan dan rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad? Dan sebutkan faktor kesuksesan dakwah Nabi di Mekah. Itu ya anak-anak, 5 pertanyaan nanti itu diunggah atau diupload di KI 3. Udah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.